Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fikri dari Prodi Teknik Industri semester 3 NIM 240619. Perkenalan diri. Baik, kami dari kelompok 2 ini memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Teddy Nuryadi, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, untuk NIM-nya 240637. Oke. Jadi pelamar blok itu atau yang disebut atau bantalan blok adalah rumah bantalan atau bearing housing yang kokoh untuk menopang poros berputar, seringkali dalam aplikasi industri berat yang didesain dengan dua bagian, yaitu atas dan bawah, agar mudah dipasang atau dibongkar tanpa perlu melepas poros. Umumnya terbuat dari besi, cor atau baja, dan bisa menampung bantalan roll atau bola untuk beban tinggi, serta dilengkapi sel dan pelumasan. Oke. Baik, di sini kami menggunakan Fusion 360, yang dimana Fusion 360 ini bisa digunakan untuk gambar 3D. Baik, di sini kita membuat desain 2D-nya dulu. Pertama, diameter 48 atau lingkaran 48 berdiameter 48 dengan garis tengah 4 mm, garis samping 28, garis atasnya ke atas 16 mm, ke samping 26 mm, ke bawah sejauh 68 mm, dan dasarnya 104 mm. Untuk ke atasnya 5 mm. Nah, setelah itu kita pangkas yang tak perlu. Selanjutnya kita bikin garis untuk agar ketemu lah gitu tuh antara ujung lingkaran sama garis. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat perintah mirror biar langsung di sebalik sebelahnya. Nah, buka di blok dulu, kemudian di trim. Nah, baru finish sketch. Lanjut membuat atas pelamper blok ini. Kita pilih create scape.
Nah, selanjutnya kita akan mengekstrud atau membuat 3D lah. Untuk mengekstrud ini kita mengekstrud dengan ketebalan 46 mm, dan ini adalah hasil ekstrudnya. Nah, lanjut untuk membuat tutup pelamar blok ini atau bagian atasnya, kita buat create sketch baru. Nah, baru kita buat dengan diameter lingkaran 48 mm. Nah, terus buat garis atas panjang 8 mm ke samping sejauh 28 mm, ke atas sejauh 16 mm, dan ke samping 26 mm. Lanjut ke atas sejauh 12 mm, ke samping 26 mm, dan ke bawah 12 mm lagi. Lanjut kita membuat lingkaran 108 mm. Oke, lanjut kita membuat garis tengahnya supaya agar dipotongnya enak. Nah, lanjut kita trim yang tidak perlu. Nah, jika sudah di trim ini, kita akan melakukan perintah mirror supaya hasilnya cepat. Pertama di blok dulu, kemudian klik mirror, enter. Untuk simbol mirror sendiri yaitu segitiga, ada segitiga cuman di tengahnya ada garis tengah itu. Itu namanya perintah mirror. Nah, ini kan atasnya tutup atasnya belum terlalu pas. Kita
diperkecil ukuran diameter lingkarannya yang tadinya 108 menjadi 48 mm ukuran diameter lingkarannya supaya pas sama kiri kanannya. Sejauh 95 mm. Nah, oke, selanjutnya finish cap. Kemudian kita klik perintah extrude. Untuk extrude ini kita extrude setebal 46 mm. Nah, ini adalah hasil desainnya. Nah, lanjut kita akan membuat lubang di bawah, di tepat tengah-tengah plumber block ini. Yang pertama kita buat diameter lingkaran sejauh 8 mm, kemudian lanjut lingkaran kedua sejauh 6 mm atau sejauh 108 mm. Dan buat lingkaran lebih besarnya lagi sejauh 150. Nah, selanjutnya kita akan membuat lingkaran di sampingnya dengan ukuran diameter lingkarannya yaitu 14 mm, kemudian persegi dengan tingginya 26 mm dan panjangnya 26 mm. Nah, kemudian kita akan membuat lubang di samping lagi. Untuk diameter lubangnya berdiameter diameter 12 kali 2 dengan panjang 8 mm. Begitupun untuk di sebelahnya, sama juga. Nah, agar tidak membuat satu persatu lagi di sampingnya, kita gunakan perintah mirror. Yang pertama di copy dulu semua di blok. Setelah di blok, klik buat garis bantu untuk nantinya diklik agar mirror tersebut berjalan. Nah, ini adalah hasil.
Selanjutnya kita hapus yang tidak perlu. Nah, ini kan di samping masih berbentuk kotak, bukan ada apa namanya sisi melengkung gitu. Nah, kita buat sisi melengkung ini dari apa namanya dari sketsa ini kita extrude sampai sisi samping atas ini berbentuk sisi lingkaran per setengah gitu, lingkaran kayak setengah gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, lanjut di bawah kita extrude ke atas sampai terlihat lubang. Baik, lanjut untuk membuat dasar lubang plumber blocknya, kita extrude ke dalam sejauh minus lanjut kita extrude lubang bawah tengahnya. Baik, lanjut kita akan membuat lingkaran. Pertama kita membuat garis 2 dimensi dulu ke samping 32 mm, ke atas 32 mm, dan atas sebelah kiri atas sejauh 22 mm, ke kanan 14 mm. Ini kita buat garis bantu terlebih dahulu. Lanjut buat garis bantu 23 mm. Nah, baru kita rangkai-rangkai supaya ketemu hasilnya. Setelah itu kita akan melakukan perintah mirror. Pertama kita blok terlebih dahulu.
Kemudian kita buat garis untuk melakukan mirror. Atau kita bisa mengklik satu persatu. Setelah itu kita klik dan atau enter. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan perintah revolve atau membuat lingkarannya menggunakan perintah revolve di blok terlebih dahulu. Nah, kemudian kita setelah di blok baru tekan enter. Ini adalah hasilnya. Lanjut kita extrude yang di dasar itu atau lubang dasar itu sejauh 15 mm dan dengan jarak 8 mm dari bawah. Nah, ini adalah desainnya. Lanjut kita akan membuat lubang di atas tengahnya. Lubangnya sama aja ukurannya. Untuk yang kecil berdiameter 6 mm dan yang sedang ini berdiameter 8 mm. Lanjut kita extrude ke bawah sampai terlihat lubangnya. Atau sejauh 16 mm. Nah, kemudian kita akan membuat bautnya. Kita buat dulu dasarnya yaitu dengan persegi, atau pertama dulu yaitu lingkaran berdiameter 12 mm, persegi 24 mm kali 2. Kemudian yang sebelahnya juga sama. Kemudian kita extrude dan kemudian kita extrude tengahnya untuk dijadikan baut sejauh 96 mm. Kemudian kita buat ulirnya. Untuk ulirnya itu yang sebelah atas saja, yang bawahnya dibiarkan polos.
Nah, untuk membuat agar memiliki sisi di bawah atau kepala botnya ini, kita menggunakan perintah fillet gitu. Nah, ini untuk hasilnya. Kemudian kita akan membuat murnya. Kita buat desain 2D terlebih dahulu. Untuk pertama kita membuat lingkaran berdiameter 12 mm. Dan yang kedua 29 mm. Kemudian kita membuat kita membuat persegi 6 untuk desain bautnya, desain murnya sejauh 120, sejauh berdiameter 10, berdiameter 105. Nah, untuk sebelahnya juga sama juga. Sebelumnya kita extrude terlebih dahulu supaya ada bentuknya, bentuk buat buat murnya. Kemudian kita akan mengekstrud murnya dengan ketinggian 12 mm. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian di sini kan ada kayak space gitu di murnya. Kita buat garis terlebih dahulu sejauh 1,5 masing-masing. Ini digunakan untuk membuat space di murnya gitu. Nah, jika udah jadi, kita akan merevolve untuk mengkat gitu, biar ada space di murnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita membuat ulirnya di mur. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk yang sebelahnya juga sama saja.
Nah, ini adalah hasilnya. Baik, cukup sekian pertemuan pada kali ini membuat pelamar blog. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.